Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 perilaku konsumen akan mempresentasikan tentang kelas sosial dan kelompok sosial. Terima kasih kepada Ibu Kristianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yang berjumlah 9 orang. Saya sendiri Miftahul Jannah sebagai moderator dan sekaligus presentator ke-6. Selanjutnya, Abdul Salim sebagai presentator pertama, Abi Rafti sebagai presentator kedua, Dian Pertiwi sebagai presentator ketiga, Eri Alfiani sebagai presentator keempat, Fitriani Balkis sebagai presentator kelima, Septria Dewanti sebagai presentator ketujuh, Fania Mediani Putri sebagai presentator ke-8, Widayanti sebagai presentator ke-9. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Selamat menonton. Kelas sosial berdasarkan karakteristik stratifikasi sosial dapat kita temukan beberapa pembagian kelas atau golongan dalam masyarakat. Istilah kelas memang tidak selalu memiliki arti yang sama, walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Kelas sosial atau golongan sosial mempunyai arti yang relatif lebih banyak dipakai untuk menunjukkan lapisan sosial yang berdasarkan atas kriteria ekonomi. Pembagian kelas sosial ataupun golongan sosial ada dua, yaitu berdasarkan status ekonomi. Menurut Aristoteles, membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas ada tiga, yaitu golongan sangat kaya, kaya, dan miskin. Golongan pertama ini merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha dan tuan tanah serta bangsawan. Golongan kedua ini merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari para pedagang dan sebagainya. Golongan ketiga merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa. Sedangkan Karl Marx membagi masyarakat menjadi tiga golongan, yaitu golongan kapitalis atau bourgeois, yaitu mereka yang menguasai tanah dan alat produksi. Golongan menengah terdiri dari para pegawai dan pemerintah. Golongan ketiga, golongan proletar, mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi, termasuk di dalamnya adalah kaum buruh dan pekerja pabrik. Pada masyarakat Amerika, pelapisan masyarakat dibagi menjadi 6 kelas, yaitu kelas sosial atas lapisan atas, kelas sosial atas lapisan bawah, kelas sosial menengah lapisan atas, kelas sosial menengah lapisan bawah, kelas sosial bawah lapisan atas, kelas sosial lapisan sosial bawah, lapisan bawah. Kelas sosial pertama itu keluarga-keluarga yang telah lama kaya. Kelas sosial kedua belum lama menjadi kaya. Kelas sosial ketiga pengusaha ataupun kaum profesional. Kelas sosial keempat pegawai pemerintah, kaum semi profesional, supervisor, dan pengrajin terkemuka. Kelas sosial kelima pekerja tetap atau golongan pekerja. Dan yang terakhir kelas sosial keenam para pekerja tidak tetap, pengangguran, buruh musiman, orang bergantung pada tunjangan. Terakhir, dalam masyarakat ekonomi dikenal 5 kelas, yaitu kelas puncak, kelas menengah berpendidikan, kelas menengah ekonomi, kelas pekerja, dan kelas bawah. Pembagian kelas sosial berdasarkan status sosial. Jadi, pembagian kelas sosial ini timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya. Misalnya, seorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi, dan seorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status sosial yang rendah. Contoh, pada masyarakat Bali, masyarakatnya dibagi dalam 4 kasta, yaitu Brahmana, Satria, Waisa, dan Sudra. Ketiga kasta pertama disebut dengan Triwangsa. Kasta keempat disebut dengan Jaba. Sebagai tanda pengenalannya dapat kita temukan dari gelar seseorang. Gelar Ida bagus dipakai oleh kasta Brahmana. Gelar Cokorda
Dewa Ngakan dipakai oleh kasta Satria. Gelar Bagus, Ai Gusti, dan Gusti dipakai oleh kasta Waisya. Sedangkan gelar Pande, Hon, Pasek dipakai oleh kasta Sudra. Kemudian ada yang namanya berdasarkan status politik. Jadi ada kelas sosial didasarkan atas status politik. Secara politik, kelas sosial didasarkan pada wewenang dan kekuasaan. Seseorang yang mempunyai wewenang atau kuasa umumnya berada di pada lapisan yang tinggi, sedangkan yang tidak punya wewenang berada di lapisan bawah. Kelompok kelas sosial ini antara lain pejabat eksekutif tingkat pusat ataupun tingkat desa, pejabat legislatif, dan pejabat yudikatif. Kemudian pembagian kelas-kelas sosial dapat kita lihat dengan jelas pada hierarki militer. Pertama ada namanya kelas sosial atas atau perwira dari pangkat kapten hingga jenderal. Kedua ada namanya kelas sosial menengah atau bintara dari pangkat sersan, sersan 2 hingga sersan mayor. Kemudian ada yang namanya kelas sosial bawah atau tamtama dari pangkat prajurit hingga kopral kepala. Selanjutnya yaitu ada pengertian status sosial. Jadi setiap individu dalam masyarakat memiliki status sosialnya masing-masing. Status tersebut merupakan perwujudan atau pencerminan dari hak dan kewajiban individu dalam tingkah lakunya. Status sosial pula sering disebut sebagai kedudukan atau posisi peringkat seseorang dalam kelompok masyarakatnya. Pada semua sistem sosial tentu terdapat berbagai macam kedudukan atau status seperti anak, istri, suami, ketua RW, ketua RT, camat, lurah, kepala sekolah, guru, dan sebagainya. Dalam teori sosiologi, ini unsur-unsur dalam sistem pelapisan masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Kedua unsur ini merupakan unsur baku dalam pelapisan masyarakat. Kedudukan dan peranan seseorang atau kelompok memiliki arti penting dalam suatu sistem sosial. Apa sih sistem sosial? Sistem sosial itu adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik dan tingkah laku individu terhadap individu dalam masyarakat dan hubungan antara individu dan masyarakatnya sendiri. Status atau kedudukan adalah sebuah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial atau kelompok masyarakat. Cara memperoleh status. Cara memperoleh status sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada ascribe status, merupakan kedudukan yang diperoleh secara otomatis tanpa usaha atau diperoleh sejak lahir. Seperti contoh, jenis kelamin, gelar kebangsawanan, keturunan, dan sebagainya. Yang kedua ada achieve status, merupakan kedudukan yang diperoleh seseorang dengan disengaja. Seperti contohnya, kedudukan yang diperoleh melalui pendidikan guru, dokter, insinyur, gubernur, camat, ketua OSIS, dan sebagainya. Yang ketiga ada assign status, merupakan kombinasi dari perolehan status secara otomatis dan status melalui usaha, di mana status ini diperoleh melalui penghargaan atau pemberian dari pihak lain atas jasa perjuangan sesuatu untuk kepentingan atau kebutuhan masyarakat. Seperti contoh gelar kepahlawanan, gelar pelajar teladan, penganugerahan Kalpataru, dan sebagainya. Untuk selanjutnya, akibat yang ditimbulkan status sosial. Kadangkala seseorang individu dalam masyarakat memiliki 2 atau lebih status yang disandang secara bersamaan. Apabila status dimiliki tersebut berlawanan, maka akan terdapat benturan atau pertentangan. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya konflik status. Terdapat macam-macam konflik status yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada konflik status bersifat individual, di mana konflik status ini dirasakan seseorang dalam batinnya sendiri. Seperti contoh, seorang wanita harus memilih
sebagai wanita karir atau ibu rumah tangga. Dan seorang anak harus memilih meneruskan kuliah atau bekerja. Yang kedua, konflik status antar individu. Konflik status ini terjadi antar individu yang satu dengan individu yang lain karena status yang dimiliki. Seperti contoh, perebutan warisan antar dua anak dalam keluarga. Tono berantem dengan Tommy gara-gara sepeda motor yang dipinjamnya dari kakek mereka. Dan yang ketiga ada konflik status antar kelompok, merupakan konflik kedudukan atau status yang terjadi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian peranan sosial. Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status atau kedudukan. Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan atau status. Antara kedudukan dan peranan tidak dapat dipisahkan. Tidak ada peranan tanpa kedudukan, dan begitu pula kedudukan tidak berfungsi tanpa adanya peranan. Nah, contohnya yaitu dalam rumah tangga tidak ada peranan ayah jika seorang suami tidak mempunyai anak. Seseorang tidak bisa memberikan surat tilang atau bukti pelanggaran kalau dia bukan polisi. Nah, kemudian peranan merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang karena dengan peranan yang dimilikinya, ia akan dapat mengatur perilaku dirinya dan orang lain. Kemudian ada konflik peranan. Konflik peranan timbul apabila seseorang harus memilih peranan dari dua atau lebih status yang dimilikinya. Pada umumnya, konflik peranan timbul ketika seseorang dalam keadaan tertekan karena merasa dirinya tidak sesuai atau kurang mampu melaksanakan peranan yang diberikan masyarakat kepadanya. Akibatnya, ia tidak melaksanakan peranannya dengan ideal atau sempurna. Contohnya, Ibu Tati sebagai seorang ibu dan guru di suatu sekolah. Ketika putrinya sakit, ia harus memilih untuk masuk mengajar atau mengantarkan anaknya ke dokter. Pada saat ia memutuskan membawa anaknya ke dokter, dalam dirinya terjadi konflik karena pada saat yang sama dia harus berperanan sebagai guru yang mengajar di kelas. Baiklah, di sini saya menjelaskan mengenai materi tentang 3 cakupan peranan sosial dan fungsi peranan sosial itu sendiri. Nah, peranan sosial ini dapat mencakup 3 hal. Yang pertama, peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Contoh, sebagai seseorang pemimpin harus dapat menjadi panutan dan suri teladan para anggotanya, karena dalam diri pemimpin tersebut tersandang aturan atau norma-norma yang sesuai dengan posisinya. Yang kedua, peranan merupakan konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Contoh, seseorang ulama, guru, dan sebagainya harus bijaksana, baik hati, sabar, membimbing, dan menjadi panutan bagi para muridnya. Nah, yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Contoh, suami, istri, karyawan, pegawai negeri, dan sebagainya, merupakan peran-peran dalam masyarakat yang membentuk struktur atau susunan masyarakat. Kemudian, peranan juga memiliki beberapa fungsi bagi individu maupun orang lain. Yang pertama, peranan yang dimainkan seseorang dapat mempertahankan kelangsungan struktur masyarakat, seperti peran sebagai ayah atau ibu. Nah, yang kedua, peranan yang dimainkan seseorang dapat pula digunakan untuk membantu mereka yang tidak mampu dalam masyarakat. Tindakan individu tersebut memerlukan pengorbanan seperti peran dokter, perawat, pekerja sosial, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, peranan yang dimainkan seseorang juga merupakan sarana aktualisasi diri, seperti seorang laki-laki sebagai suami atau bapak, seorang wanita sebagai istri atau ibu, seorang seniman dengan karyawan, dan sebagainya lagi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sejarah kelompok. Sejarah kelompok terbagi menjadi 2. Yang pertama, kehidupan kelompok berdasarkan pandangan tradisional, dan yang kedua, kehidupan kelompok berdasarkan pandangan modern. Sejak dilahirkan, manusia mempunyai keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain dan dengan alam di sekelilingnya. Manusia sebagai social animal mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat. Kehidupan kelompok berdasarkan pandangan tradisional. Dari sudut pandang ajaran, Adam dan Hawa merupakan kelompok sosial yang pertama. Tujuan penciptaan Adam di bumi adalah sebagai khalifah atau pemimpin bagi masyarakat di bumi. Dari sudut pandang evolusi biologi, manusia adalah primata yang dari hidup soliteri menjadi bentuk masyarakat sosial yang lebih kompleks dalam 2 langkah utama.
Dari masa peralihan mencari makan secara individu, menjadi bersatu dalam kelompok kecil dan pembentukan kelompok-kelompok yang masing-masing dipimpin oleh laki-laki terkuat. Sementara itu, dari sudut pandang beberapa ilmuwan, yaitu Republik Plato, dikenal dengan istilah manusia sebagai zoon politikon. Artinya, manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya ingin bergaul dalam masyarakat. Maka, manusia sebagai makhluk sosial dan tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat. Yang kedua, Kota Negara oleh Machiavelli. Dikenal dengan karyanya The Prince. Para pangeran harus meraih kekuasaan absolut atas wilayah kekuasaannya. Apabila pemerintah membela rakyat, maka dengan sendirinya negara akan kuat. Yang ketiga dari Rousseau, yaitu kontrak sosial. Adanya hak asasi untuk hidup, kebebasan, hak atas harta benda pada manusia. Oleh karena itulah timbulnya ada kontrak sosial antara sesamanya yang dirumuskan oleh negara dan warga negaranya untuk menjamin kehidupan mereka. Sejarah yang kedua yaitu kehidupan kelompok berdasarkan pandangan modern. Setiap manusia memiliki potensi untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan, menurut Maslow tahun 1956. Kebutuhan-kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan dasar, yaitu fisiologis, rasa aman dan sosial, dan kebutuhan tumbuh di atas kebutuhan dasar, yaitu status dan aktualisasi diri. Usaha pemuasan kebutuhan manusia berlangsung secara simultan, yang artinya sambil memenuhi kebutuhan fisik, secara bersamaan juga ingin merasa aman dan dihargai. Dalam usaha memenuhi kebutuhannya, manusia butuh bantuan manusia lain, sehingga timbul perasaan perlunya kehidupan bersama. Sosiologi dan psikologi modern memusatkan pada tingkah laku manusia yang hidup bersama kelompok. Kelompok dibentuk atas suatu kepentingan yang jelas, sesuai dengan kebutuhan anggota. Pada intinya, kelompok merupakan inti pembangunan dan perkembangan masyarakat, yaitu negara. B. Arti kelompok. Kelompok merupakan unit sosial yang terdiri dari himpunan individu yang memiliki kesamaan kebutuhan, minat, aspirasi, dan memiliki hubungan, interaksi, serta ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang diatur oleh norma-norma tertentu. Ciri-ciri kelompok adalah sebagai berikut. Pertama, mempunyai anggota antara 2-25 orang. Kedua, terjadi proses interaksi interpersonal di dalamnya. Ketiga, adanya perasaan saling memiliki. Yang keempat, saling ketergantungan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, adanya pembatasan tertentu dalam kelompok yang diwujudkan dalam norma yang mengatur perilaku anggotanya, serta ada pembagian status dan peran. C. Batasan kelompok. Pada dasarnya, kelompok itu lahir dari suatu kondisi sosial tertentu yang menimbulkan motivasi bagi beberapa orang yang mempunyai kesamaan identitas untuk berinteraksi dan melakukan sesuatu untuk kepentingan mereka bersama dalam rangka untuk mewujudkan harapan, tujuan, atau kehendak bersama. Pengertian dan ciri kelompok dilihat dari terminologi khusus yang lebih spesifik, meliputi yang pertama, persepsi dan kognisi kelompok, yang kedua, motivasi dan pemuasan kebutuhan, yang ketiga, tujuan kelompok, yang keempat, struktur kelompok, yang kelima, interdependensi, dan yang keenam, interaksi. Pertama, persepsi dan kognisi kelompok. Suatu kelompok sosial merupakan suatu unit yang terdiri atas sejumlah individu yang mempunyai persepsi bersama mengenai kesatuan mereka dan kemampuan untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama terhadap lingkungan mereka. Yang kedua, motivasi dan pemuasan kebutuhan. Cattell 1951 menyatakan bahwa kelompok adalah kumpulan organisme yang bereksistensi dalam keseluruhan konstelasi yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing individu. Yang ketiga, tujuan kelompok. Kelompok sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang melakukan hubungan untuk mencapai tujuan dan yang melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam mengartikan hubungan tersebut. Yang keempat, struktur kelompok. Menurut Cartwright and Zander 1968, struktur kelompok merupakan pola teratur tentang bentuk, tata hubungan antara individu-individu dalam kelompok yang menggambarkan kedudukan dan peran masing-masing anggota dalam upaya pencapaian tujuan kelompok. 5. Interdependensi merupakan saling ketergantungan masing-masing anggota kelompok yang dinyatakan dalam persamaan tujuan. Dan yang terakhir, interaksi. Menurut Human 1950 dalam Yusuf 2009 menyatakan bahwa kelompok merupakan wujud dari interaksi, sementara Cartwright dan Zander 1968 menyatakan bahwa interaksi merupakan wujud dari bentuk interdependensi. Jenis-jenis kelompok. Yang pertama ada ukuran kelompok. Ukuran kelompok ada dua,
yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Kelompok kecil adalah kelompok yang mempunyai anggota mulai dari 2 orang sampai 20 orang. Sedangkan kelompok besar yaitu kelompok yang mempunyai anggota di atas 20 orang sampai 30 orang. Lalu ada struktur kelompok. Struktur kelompok dibagi menjadi 2, yaitu kelompok informal dan kelompok formal. Kelompok formal adalah kelompok yang mempunyai tujuan yang jelas. Misalnya LSM, yayasan, Karang Taruna, dan lain-lain. Sedangkan kelompok informal yaitu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan seseorang. Misalnya kelompok arisan, pengajian, dan lain-lain. Lalu terpaan perubahan. Ada 2 kelompok yaitu kelompok terbuka dan kelompok tertutup. Kelompok terbuka adalah kelompok yang secara tetap mempunyai rasa tanggap akan perubahan dan pembaruan. Sedangkan kelompok tertutup adalah kelompok yang kecil kemungkinannya menerima perubahan dan pembaruan karena cenderung menjaga kestabilan. Lalu ada fungsi kelompok. Fungsi kelompok ada 2 macam, yaitu kelompok sosial dan kelompok tugas. Kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang tidak terikat dengan tugas kedinasan dan mempunyai fungsi mencari kesenangan dan kepuasan anggotanya. Sedangkan kelompok tugas adalah kelompok yang segala sesuatu harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Lalu ada hubungan di antara anggota. Ada 2 macam kelompok, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer mempunyai perasaan keakraban, kebersamaan, loyalitas, dan mempunyai suatu tanggapan yang sama atas nilai-nilai dari para anggotanya. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok besar yang hubungannya impersonal, segmentasi, dan atas dasar manfaat. Lalu ada identifikasi diri. Identifikasi diri dibagi 2 macam kelompok, yaitu kelompok sendiri dan kelompok luar. Kelompok sendiri adalah suatu kelompok yang dipandang oleh seseorang sebagai miliknya dan mewakili identitas. Sedangkan kelompok luar adalah kelompok yang tidak mewakili identitas diri seorang dan orang tersebut tidak merasa memiliki kelompok tersebut. Lalu ada keanggotaan kelompok. Keanggotaan kelompok ada 2 macam, yaitu kelompok keanggotaan dan kelompok rujukan. Kelompok keanggotaan adalah suatu kelompok yang setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok. Sedangkan kelompok rujukan merupakan kelompok manakala di dalam kelompok tersebut seseorang melakukan referensi atas dirinya sendiri untuk membentuk pribadi dan tingkah lakunya. Lalu ada penyelesaian masalah. Dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok deskriptif dan kelompok preskriptif. Kelompok deskriptif adalah kelompok yang dominan melakukan strategi pemecahan masalah dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan kelompok preskriptif adalah kelompok yang selalu menggunakan pendekatan preskriptif. Lalu yang terakhir ada pola interaksi. Ada 3 macam kelompok, yaitu kelompok interacting, kelompok co-acting, kelompok counteracting. Kelompok interacting adalah kelompok yang setiap anggotanya harus bekerja sama dengan anggota-anggota lainnya agar dapat mencapai tujuan. Kelompok co-acting adalah kelompok yang masing-masing anggotanya dapat bekerja sendiri, tetapi semua mengarah pada tercapainya tujuan kelompok. Lalu kelompok counteracting. Kelompok counteracting adalah kelompok yang terbelah karena masing-masing anggotanya mempunyai tujuan yang berbeda atau malah saling bersaing untuk mencapai tujuan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator.
Selanjutnya ada pengaruh kelas sosial dan kelompok sosial. Pengaruh dari adanya kelas sosial terhadap perilaku konsumen begitu tampak dari pembelian akan kebutuhan kita sehari-hari. Bagaimana seseorang dalam membeli sebuah barang kebutuhan sehari-hari, baik yang primer maupun hanya sebagai penghias dalam kelas sosial yang begitu berbeda. Misalkan kita ambil contoh, untuk kelas sosial dari status yang lebih tinggi, maka mereka akan cenderung untuk membeli barang dengan harga yang cukup mahal, bermerek terkenal, dan tentunya di tempat yang lebih khusus. Sedangkan untuk kelas sosial dari status yang lebih rendah, maka mereka akan cenderung untuk membeli barang dengan harga yang lebih murah, kebutuhan yang sesuai dengan kemampuannya, dan tentunya di tempat yang biasa saja. Adapun yang merupakan ukuran kelas sosial dari konsumen yang dapat diterima secara luas dan mungkin merupakan ukuran kelas sosial terbaik, bisa dilihat dari pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Status yang dimiliki seseorang dalam suatu kelompok sosial dari ruang lingkup yang lebih kecil sampai yang lebih besar dapat mempengaruhi suatu perilaku konsumen dalam menentukan suatu keputusan pembelian. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor pribadi dan faktor psikologis. Faktor pribadi itu sendiri merupakan keputusan seorang pembeli yang dipengaruhi oleh ciri-ciri kepribadiannya, termasuk dari usia dan daur hidupnya, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Sedangkan faktor psikologis merupakan pilihan seseorang yang membeli juga dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis yang utama, yang terdiri dari motivasi, persepsi belajar, kepercayaan, dan sikap. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.